Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat trader yang berbahagia, kita akan mencoba menganalisa beberapa tren yang sengaja saya tampilkan. Ada banyak meta trader di sini dan ada beberapa broker juga yang lokal maupun yang luar. Karena untuk melihat pergerakan harga, kemana harga itu akan bergerak, sehingga kita butuh beberapa tampilan MetaTrader yang sama ataupun yang berbeda dalam rangka menganalisa secara teknikal kemana market ini akan bergerak. Contoh yang lain, saya tampilkan beberapa meta di sini. Untuk mengukur tren dan beberapa pair juga di sini untuk melihat kekuatan pair yang akan kita transaksikan nanti, agar kita dapat mengetahui kekuatan dan kuat dan lemahnya pasar harga di pair yang akan kita transaksikan. Contoh di sini ada XAU USD, ada XAG USD, ada juga USD Jepang, dan ada juga beberapa pair mata uang yang sengaja saya tampilkan dalam rangka menentukan harga dan menentukan probabilitas dari beberapa pergerakan harga pair yang nanti akan kita ukur untuk menentukan open posisi buy atau sell di pair yang akan kita transaksikan nanti. Untuk saat ini mungkin jika kita lihat di beberapa pair yang kita tampilkan pada saat ini, emas untuk saat ini mungkin akan beranjak naik sepintas kalau kita lihat untuk sementara, karena kita tidak ada yang tahu juga. Kadang kita memprediksi emas itu akan naik, tapi ternyata ada pengaruh lain yang bertentangan dengan teknikal, atau teknikal yang bertentangan dengan dengan fundamental, ataupun sebaliknya. Ya, seperti itulah market. Maka dalam menentukan posisi ini kita juga harus jeli sekali, karena market ini mudah sekali untuk berubah. Dari beberapa teknikal, dari beberapa fundamental yang kita analisa, yang kita prediksikan, ternyata tidak sesuai dengan analisa kita. Ya, seperti itulah market. Maka kita wajib menyimpan atau mengukur kerugian atau kesalahan yang nanti akan terjadi dengan stop loss, dengan risk, ataupun dengan yang lain. Yang penting batasan kerugian itu sudah kita tentukan, karena kita tidak ada yang tahu siapapun tidak ada yang tahu market ini akan bergerak kemana. Kalaupun kita tahu memprediksi pada satu hari ternyata betul market itu bergerak sesuai dengan analisa kita, sesuai dengan teknikal kita, sesuai dengan fundamental yang kita ketahui, tapi pada satu waktu juga kita akan melakukan kesalahan karena ada faktor-faktor yang tidak kita bisa perhitungkan, baik secara teknikal ataupun fundamental. Maka ya, seperti yang saya bilang tadi, risk management itu harus dijaga, harus benar-benar ditaati, harus benar-benar diukur dengan menggunakan risk berdasarkan persentase dari jumlah dana yang kita miliki, ataupun berdasarkan stop loss atau jarak yang tentunya juga mengacu kepada risk dan juga mengacu kepada poin ataupun jarak yang kita resikokan. Dan itulah memang mengantisipasi kesalahan. Kalau mengharapkan profit, semua orang juga mengharapkan profit. Kita semua mengharapkan profit, tapi yang harus kita ukur ya stop lossnya ini kita harus simpan di mana. Kalau berdasarkan candle, misalkan stop lossnya kita simpan di bagian di harga misalkan
kita memprediksi untuk buy, kita simpan stop lossnya di harga 1920 karena saat ini misalkan harganya berada di 1928, kita simpan stop lossnya di situ karena berdasarkan trend candlenya. Atau kita menggunakan risk manajemen dana yang ada, misalkan dana kita 10.000 atau 1.000, kita akan melakukan atau mengambil dalam keadaan loss, dalam keadaan rugi di misalkan 10% dari jumlah dana kita, yaitu kalau modal 1.000 berarti 10%-nya itu 100. Ketika kita mengalami kerugian $100, ya kita cut loss di kerugian $100. Nah, itu dalam rangka menjaga equity kita atau balance kita agar tetap tidak tergerus dengan kesalahan yang kita lakukan, karena tidak ada yang tahu pasar ini akan bergerak. Yang penting kita bisa mengetahui, kita bisa melakukan cover atau melakukan open posisi dalam rangka menutup kerugian yang sudah terjadi. Nah, itu yang mungkin yang harus kita lakukan dalam rangka mengurangi kerugian yang sudah kita lakukan, daripada menahan plotting yang sudah terjadi lebih dari sekian poin atau lebih dari sekian persen dari jumlah dana kita. Ya, seperti itulah yang harus kita pahami, itu manajemen risiko yang pertama. Karena kalau manajemen risikonya tidak terukur, ya dikhawatirkan nanti dana kita akan lebih tergerus, bahkan mengalami margin call atau hilangnya dana total, semua dana kita. Nah, kalau melihat pergerakan harga emas di pagi menjelang siang ini ternyata masih beranjak naik, yang mungkin akan mencapai harga-harga tertentu dan kita tidak tahu juga, kita hanya bisa memprediksi dia akan sampai ke sana, dan di harga tersebut dia akan melakukan pembalikan atau tekanan kembali atau turun kembali sampai harga tersebut, dan itulah yang hanya bisa kita lakukan di dunia trading ini. Dan saya juga selain daripada trading dengan manual berdasarkan teknikal dan fundamental, saya juga melakukan trading dengan expert advisor atau yang disebut dengan EA atau robot trading. Dan robot trading ini yang sudah saya uji di beberapa bulan kemarin, dan alhamdulillah saat ini sudah running dan melakukan transaksi secara real, dan sampai saat ini sudah 2 bulan berjalan, kita bisa menghasilkan profit yang walaupun ada cut loss juga, walaupun ada risk yang sudah kita tentukan dalam rangka membatasi kerugian agar dana kita tidak margin call, tidak tergerus, tidak habis. Karena sayang juga kalau misalkan dana harus habis dalam 1 hari, ya lebih baik kita tentukan kerugian saja. Dan tekanan naik untuk harga emas masih mencoba untuk mencapai level-level tertentu, dan untuk expert kita saat ini masih dalam keadaan plotting tapi ada profit yang sudah diambil juga, karena memang saya buat expert ini berdasarkan konsep menabung. Artinya walaupun ada profit tapi ada plotting juga, dan ketika mencapai target tertentu maka dia akan meng-clear posisi secara auto karena targetnya sudah tercapai. Nah, ini saya sebut dengan expert atau robot yang saya sebut fast counting, artinya menghitung cepat atau menabung dalam rangka mengumpulkan profit untuk mencapai target yang lebih cepat.